Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Nur Aida, angkatan 2016A, Prodi Pendidikan Ekonomi Uniro Tuban. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Penyakit coronavirus atau yang disebut dengan COVID-19 yang berawal di kota Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019 telah menyebar ke ratusan negara di dunia, termasuk di Indonesia. Respon cepat penanggulangan penyebaran COVID-19 memberi dampak yang negatif terhadap perekonomian dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Sektor ekonomi berdampak parah, yaitu ada 3. Yang pertama, pariwisata dan transportasi. Yang kedua, sektor industri pengolahan. Yang ketiga, perdagangan. Yang pertama, pariwisata dan transportasi. Wabah COVID-19 memberikan dampak yang parah terhadap sektor pariwisata. Setelah sebelumnya, sektor ini mengalami serangan wabah serupa dan berbagai cobaan lain, namun dapat bangkit kembali. Wabah COVID-19 berdampak lebih berat. Hal ini yang sangat penting karena pariwisata menyangkut tenaga kerja yang banyak dan peranannya secara ekonomi sedang didorong oleh pemerintah Indonesia. Tujuan respon kebijakan yang diusulkan agar penanganan krisis dapat dilakukan dengan baik dan wisatawan segera kembali lagi di Indonesia. Yang selanjutnya, sektor industri pengolahan. Sistem perdagangan bebas menuntut para pelaku usaha untuk dapat terus bertahan dalam persaingan global. Melalui berbagai konvensi internasional yang diratifikasi, maka Indonesia telah menerapkan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, yaitu HKI. Industri kreatif berkaitan erat dengan kekayaan intelektual dalam produk atau jasanya. Keterhimpitan ekonomi mendesak setiap pelaku usaha untuk berinovasi agar dapat bertahan hidup. Banyaknya produk lokal yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Indonesia yang masih belum memiliki perlindungan hukum terhadap HKI-nya, sehingga rentan akan adanya sengketa di kemudian hari. Dampak COVID-19 memberikan peluang dan tantangan bagi pelaku usaha untuk ikut berperan dan mengembangkan usahanya. Yang ketiga, perdagangan. Seiring dengan berkembangnya penyebaran wabah virus COVID-19 di Indonesia, pedagang pasar tradisional di Indonesia terus mencoba bertahan menghadapi cobaan dari wabah ini.
Dalam tulisan ini mengkaji telah bagaimana dampak COVID-19 terhadap pendapatan pedagang mikro dan pasar tradisional, serta melihat upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan pokok di tengah virus corona dan upaya pemerintah mempersiapkan bantuan sosial bagi pekerja harian yaitu UMKM. Dampak yang banyak terjadi di pasar tradisional saat COVID-19 adalah menurunnya daya beli para konsumen, sehingga mengakibatkan para pedagang untuk menutup usahanya. Dalam mengatasi hal ini, pemerintah sedang mengupayakan untuk menstabilkan harga bahan pokok makanan agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Dan Menteri Perdagangan telah menolak untuk menutup semua akses perdagangan pasar tradisional karena keputusan tersebut akan memperburuk perekonomian UMKM. Dan selanjutnya, menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Kemenkeu, Suryo Utomo, mengungkapkan 3 dampak besar pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, sehingga masuk dalam masa krisis. Hal tersebut disampaikan Suryo Utomo saat memperingati Hari Pajak 2020 yang bertema Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Bergotong Royong, yaitu yang pertama, membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,0% pada kuartal 1 2019 ke 2,84% pada kuartal 1 di tahun ini. Yang kedua, pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan, sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Yang ketiga, seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi, sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga berhenti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.